apa yang kita tabur, Yesus yang tuai. Apa yang Yesus tabur, kita yang tuai. Karma itu kan seakan-akan kita yang bikin, kita yang dapat akibatnya. Dan udah gitu jalannya iya, tuh. kalau takdir itu kan kita mau ngapa-ngapain udah dirancang sama Tuhan nih. Iya. Seperti bertolak belakang kan. Bagaimana dengan takdir kalau versi anak-anak Tuhan nih, Pastor? Hari ini topiknya agak kurang bebas nih kita membahasnya. Karena istilah yang jarang untuk kita dengar. Dan kita tadi siarannya hati-hati banget ya. Tapi ada judul sinetronnya loh, Pak. Apa Kalimat tuh? ini Apa ya tuh? ada pokoknya, saya nggak mungkin mau jelasin. Sebutin dong. Jadi hari ini kita bahas tentang karma, Sobat Raida. Ingat ada sinetron yang ada karma-karmanya? Nah Enggak, itu. saya tahunya Tersanjung, Pak. Ya ampun, jadul banget. Hari ini kita bahas karma itu ada atau tidak, Sobat Raida. Iya. Dan juga nanti kita akan juga tanya di Alkitab itu juga ada ayat-ayat pembahasan yang pembahasannya itu kayak ini karma bukan sih gitu ya. Iya. Maka dari itu kita bicara sama Sahabat Jonathan. Kita sudah tersambung di Zoom ya bersama Pastor Jesse Lantang. Halo, shalom Pastor Jesse. Shalom, Pastor. Shalom. Halo. Shalom Sobat Bahtera Yuda semua. Yes, bagaimana kabarnya Pastor Jesse? Luar biasa dan baik-baik dan sehat. Puji Tuhan. Di sini ada Nathan dan di sini juga ada Jonathan yang pengen ngobrol-ngobrol bareng sama Pastor Jesse ya tentang karma, Pastor. Gimana Jo? Karma itu ada nggak sih, Pastor? Simpel banget pertanyaannya. Berinding. Tapi susah nih jawabannya kayaknya nih. Gimana, Pastor? Ya, gini, semua agama itu punya karma. Semua agama. Istilahnya aja yang beda-beda. Ya, mungkin kalau di Kristen yang lebih sering kita dengar adalah tabur tuai. Nah, tapi sekarang yang Alkitab tawarkan, yang Yesus tawarkan buat kita, sebenarnya itu udah ada jauh di Mazmur 126, ayat 5 dan 6. Saya mungkin mau bacain sebentar ya, ini ayat terkenal banget. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, ini udah aneh nih. Naburnya air mata, nuainya bersorak-sorai. Ini udah aneh. Ayat 6-nya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ini ada sebuah paradoks yang ditawarkan sama Tuhan kita bahwa, hey, saya punya obatnya loh, gitu. Dan mungkin ini yang sulit sekali diterima atau dipercayai sama termasuk orang Kristen sendiri. Kita seringkali punya paradigma yang, wah, saya bikin jahat, pasti saya akan terima hal yang jahat. Saya bikin baik, pasti saya akan terima yang baik juga. Ya, saya akhirnya jadi kemana-mana tuh. Saya nyumbang gereja, pasti saya disumbang juga sama Tuhan nanti. Kita pikirannya jadi begitu. Padahal yang kita harus percayai adalah bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Jadi kalau dari ayat ini, saya dengan yakin akan mengatakan begini buat Sobat Bahtera Yuda, apa yang kita tabur, Yesus yang tuai, apa yang Yesus tabur, kita yang tuai. Keren banget, Tuhan kita keren banget. Ya, contohnya banyak banget, kita menabur dosa, Yesus yang tuai, karena dia yang menanggung hukumannya di atas kayu salib. Ya kan? Dan apa yang Yesus tabur di atas kayu salib, kita yang tuai. Kita menerima pengampunan, kita menerima kasih yang luar biasa, kita menerima penerimaan yang luar biasa dari Tuhan. So, sekarang pertanyaannya adalah, kita percaya nggak? Karena Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Nah, banyak orang Kristen, ya, karmanya tuh, ya ini, matematikanya kita. 2 tambah 2, 4. Ya, saya bikin jahat, saya terima jahat. Ternyata banyak banget bukti di Alkitab kita bahwa udah nggak gitu sama Tuhan Yesus. 5 tambah 2, 5.000 sekarang. Ya, bukan 7. Nah, ini untuk orang-orang yang sayang sama Tuhan, orang-orang yang hancur dan percaya. Ya, password kita of the day adalah percaya. Tugas kita cuma percaya aja sebenarnya. Ya, percaya bahwa Tuhan akan menuai semua yang kita tabur. Oke? Istilahnya dia yang took the blame di atas kayu salib kan, itu yang terjadi. Pertukaran yang luar biasa. Seharusnya kita yang di sana. Dan sebenarnya ini udah dari perjanjian lama sudah seperti itu sebenarnya digambarkan kan. Kalau ada orang bikin dosa, dia datang, ya, misalnya Sobat Bahtera Yuda, misalnya Jonathan bikin dosa misalnya.
Jonathan harus bawa domba yang nggak ada cacatnya. Itu peraturannya perjanjian lama. Oke? Dia harus bawa domba kemana? Ke imam besar. Imam besarnya misalnya Jesse Lantang, misalnya. Lalu Jonathan bawa domba ini yang benar-benar kualitasnya the best, bukan KW-KW, benar-benar original, nggak ada cacatnya. Nah, waktu dia datang di Kemah Musa atau di Pondok Daud atau di Bait Salomo, ya, si imam besar ini udah tahu, oh dia bawa domba, berarti Jonathan baru bikin dosa, gitu. Udah tahu, imam besarnya udah tahu, ya, dengan dia bawa domba nenteng gitu udah tahu semuanya. Nah, sampai di hadapan imam besar, yang dicek bukan Jonathan. Tolong ingat ini baik-baik. Yang dicek bukan Jonathan, tapi dombanya yang dicek. Ada cacatnya apa enggak? Karena imam besarnya udah tahu Jonathan cacat nih, datang ke sini dengan dosa, ya, dia baru jatuh, dia baru bikin dosa dan lain sebagainya. Imamnya udah tahu. Oke. Lalu domba ini disembelih waktu udah dikonfirmasi bahwa nggak ada cacatnya, domba ini disembelih lalu dijadikan korban yang berbau harum buat Tuhan. Nah, hari ini di Perjanjian Baru kita punya domba yang sempurna. Namanya Tuhan Yesus. Waktu kita percaya ada karma, nah makanya saya yakin banget kita tabur Yesus yang tuai. Ya, kita bikin dosa, waktu kita datengin Tuhan, yang dilihat bukan kita, yang dilihat adalah korban domba yang sempurna. Namanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita orang Kristen nih jangan suka kebiasaan lihat-lihat dosa orang lain, karena Tuhan nggak gitu. Ya, kita langsung ya menjudge orang lain, oh dia bikin gini nanti karma. Nanti karma, liatin aja. Kita selalu doain orang kayak gitu. Iya, betul, yes, kita nggak mau bales, tapi kita doainnya jelek. Ya, nggak gampang, tapi itu bisa kita lakukan kalau jadi kebiasaan. Bisa banget. Karena Tuhan Yesus memang seperti itu. Dia adalah korban domba yang sempurna. So, kalau kita lagi bikin dosa, coba lihat kepada korban domba kita. Namanya Tuhan Yesus. Kita yang tabur, dia yang tuai. Begitu kira-kira. Oke. Jadi hitung-hitungannya berbeda begitu ya, dengan definisi karma yang mungkin kita mengerti hari-hari ini gitu ya. Wow, luar biasa. Tapi saya penasaran sekali nih Pastor Jesse. Ada beberapa ayat yang ini karma banget nih gitu ya. Ini kayak definisi karma banget. Saya ambil salah satunya 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini kan hitung-hitungannya bisa dianalisa gitu ya Pastor ya. Kalau saya dikit, wah berarti saya dapat dikit nih. Nah, kalau ini apakah ini juga karma Pastor? Atau gimana? Iya, ini Rasul Paulus konteksnya lagi soal persembahan di 2 Korintus 9 ya. Konteksnya soal itu. Jadi kita kalau baca Alkitab juga nggak bisa kita pakai goreng-gorengannya kita sendiri. Kita harus lihat konteksnya, latar belakangnya Rasul Paulus tulis seperti ini, karena Rasul Paulus adalah seseorang yang mengerti sekali korban Yesus di atas kayu salib, karena dia mantan penjahat. Pembunuh malahan. Ya, dan dia pinter lagi orangnya. Dia salah satu ahli Taurat yang dipilih duduk di Dewan Taurat. Jadi ini orang pinternya luar biasa. Nah, dia lagi menegur jemaat Korintus yang saat itu memang luar biasa pelitnya dalam hal memberi. Ya, dia lagi menegur. Jadi dia nggak bilang itu bahwa itu adalah karma dan lain sebagainya. Karena seorang yang pandai seperti Rasul Paulus udah tahu lah, kalau main-main air pasti basah, main api pasti kebakar. Rasul Paulus sudah tahu. Dia lagi menegur aja jemaat Korintus yang memang di zaman itu ya moralnya jeblok, ya mereka banyak bikin dosa percabulan dan lain sebagainya. Tapi mereka itu ya kayak mereka setengah-setengah gitu loh, jemaat Korintus. Ya setengah-setengah, berdiri di dua perahu. Ya masih duniawi tapi mau dengerin firman Tuhan juga. Nah, mereka makanya banyak sekali ditegur sama Rasul Paulus. Salah satunya soal persembahan ini. Begitu. Baik, seperti itu ya. Jadi memang setiap ayat yang harus kita pelajari adalah diruntut dulu ini ceritanya bagaimana gitu ya. Katanya Pastor Jesse jangan digoreng sendiri. Jangan digoreng sendiri. Gorengin sama Nathan aja. Ntar ditambah jadi 30, 60, sekian puluh kali lipat ganda. Beda itu, beda. Ya beda ya ternyata ya. Kita masih bicara bersama Pastor Jesse, bicara tentang karma. Itu ada atau tidak?
Jawabannya kalau di versi kita tabur tuai, itu pun definisinya juga berbeda gitu ya. Itu hati-hati. Kalau soal dosa, kita yang menabur, Tuhan yang menuai. Mumpung lagi bahas yang kontroversi, Tan, sekalian aja kita bahas soal takdir. Gini, Pastor, saya ngobrol pas off air sama Jonathan. Karma itu kan seakan-akan kita yang bikin, kita yang dapat akibatnya. Dan udah gitu jalannya tuh. Kalau takdir itu kan kita mau ngapa-ngapain udah dirancang sama Tuhan nih. Seperti bertolak belakang kan. Bagaimana dengan takdir kalau versi anak-anak Tuhan nih, Pastor? Ya, takdir sebenarnya itu bahasa yang ada di Pengkhotbah 9 ya. Takdir. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia untuk takdir ini kurang tepat di Pengkhotbah 9. Ya, karena sebenarnya yang kalau kita belajar dari bahasa aslinya, dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris, dari banyak literatur, sebenarnya itu artinya adalah chance, bukan takdir. Kesempatan, baik. So, saya sekarang percaya banget bahwa takdir itu yang percaya cuma Desi Ratnasari. Takdir memang kejam lagi katanya. Ya. Saya pikir tenda biru. Sebenarnya bahasa ampun. Tua banget. Saya pikir tenda biru. Ya. Tua banget. Karena bahasa yang benar adalah sebenarnya chance, kesempatan. Kita masih diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan. Jadi memang saya kesini-sini sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah ini luar biasa banget. Dia adalah Tuhan yang baik, yang selalu kasih second chance, kasih third chance, kasih fourth chance buat anak-anaknya. Nah, makanya kita orang Kristen harus hidup tahu diri. Tahu diri. Ya, jadi karma, ya, tabur tuai itu universal banget. Maksudnya gini, kita waktu misalnya nih ada pasangan yang kumpul kebo, lalu pasangannya hamil di luar nikah. Udah pasti hamil. Ya, karena kita melakukan free sex misalnya. Ya, tapi apakah kita diampuni? Yes. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan gugurin kandungannya, ilangin kandungannya. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, tapi ada pengampunankah? Ada penerimaan-kah dari Tuhan? Ada. Yang nggak terima cuma orang Kristen seringkali. Ya, orang gereja kadang-kadang nggak terima sama gini-ginian. Tapi Tuhan yang orang gereja sembah, dia kayak begitu. Dia menerima kita tuh dengan segala kekurangan kita, karena yang dicek sekali lagi adalah korban domba yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memaknai yang namanya takdir, yang namanya karma, itu benar-benar beda dengan apa yang dunia artikan ya. Dan jangan sampai terjebak pada definisi yang salah seperti itu. Karma itu kalau soal dosa, kita yang berbuat, yang menuai adalah domba yang sempurna itu tadi. Betul. Gitu ya. Makanya kalau sampai kita nggak percaya itu kurang ajar banget namanya, Pak. Makanya, Bapak hati-hati ya. Iya betul. Ekstrim sekali ngomongnya, Bapak ya. Betul, memang nggak ada kata yang paling tepat gitu ya. Bener. Kalau sudah tahu kita ini dibayar mahal gitu ya. Udah bikin salah, yang nebus bukan kita lagi. Makanya itu. Jadi kita harus makin mengerti ya, dan memaknai kehidupan dengan lebih baik. Kesimpulan, Pastor, hari ini kita bicara tentang karma. Karma itu ada atau enggak buat anak-anak Tuhan? Silahkan. Oke, kesimpulannya begini. Kita seringkali salahnya di belief system kita. Ya, bahwa Yesus sebagai our redeemer, dia sebagai penebus kita, itu seringkali nggak masuk di kita. Di belief system kita cuma nyanyi di mulut kita. Bahwa our redeemer lives, ya, dia penebusku. Kita nyanyinya tuh jago kalau nyanyi. Tapi apakah kita percaya? Ini masih tanda tanya. Karena banyak orang Kristen sulit sekali menerima hal-hal seperti ini. Ya, mereka berpikir, wah, kalau saya nanti percaya kayak gini, berarti seenaknya kita bisa bikin dosa. Oh, selalu diampunin kok. Apa yang kita tabur Yesus yang tuai kok. Nah, makanya saya mau ingetin sekali lagi bahwa karma itu sangat normal. Itu akan terjadi. Ya, kita nabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Tapi dengan kasih karunia Tuhan Yesus, itu semua Yesus yang tiba-tiba akan menuai semuanya. Nah, dari side kitanya, kita mesti jadi orang yang lebih tahu diri tiap hari. Lebih tahu diri. Ya, kalau udah tahu kayak gitu, ya jangan jahat lagi dong. Ya, bukan berarti kita, wow, Yesus yang nuai, saya jahat aja terus, saya kumpul kebo aja terus, ya, saya korupsi aja terus. Nggak kayak gitu. Kita harus tahu diri sebagai orang-orang Kristen. Jadi karma tuh yes,
Ya, tapi kita mesti tahu bahwa ada obat yang luar biasa, obat sempurna, obat merah yang sempurna, namanya darah Yesus. Wow, luar biasa. Harusnya kita setelah obrolan kali ini makin memaknai kehidupan dengan lebih baik begitu ya. Kalaupun memang karma yang kita mengerti sebelumnya itu adalah, oh kalau kita berbuat ini pasti ini. Ingat, kalau anak-anak Tuhan kita berbuat ini pasti ini, tapi ada pribadi Yesus loh yang membayar semuanya, membayar tuntas semuanya, dan harusnya kita bisa lebih tahu diri. Itu pilihan yang tepat ya, pilihan kata yang tepat, lebih tahu diri. Ya jangan gitu-gitu terus gitu. Betul. Ya Sobat Rida ya. Baik, narasumber kami Pastor Jesse Lantang. Waduh, sebagian besar pendengar pasti udah follow lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau kasih tahu IG-nya Pastor Jesse. Buat Anda yang belum follow harus di follow, wajib di follow ya. Anda bisa follow di @Jesse-Lantang, tulisannya JESSELANTANG. Ya, di situ Anda bisa di follow, Anda follow. Ada kegiatan sepedaannya Pastor Jesse. Betul. Terus ada hashtag yang paling menarik tuh, Pre-Chef. Oh iya, Preacher Chef. Suka masak di Pastor. Nggak takut masuk di akun satir Pastor? Iya. Kan yang foodie sudah masuk. Yang chef belum. Oke, doa kami Pastor Jesse boleh sekeluarga sehat selalu di masa pandemi ini. Walaupun ya mungkin kondisi sulit begitu ya, nggak bisa kemana-mana. Ke Surabaya juga mungkin nggak kenceng dulu, nggak sesering dulu. Bisanya virtual. Iya benar. Dan semoga pelayanan Pastor Jesse juga semakin luar biasa juga bersama Pastor Billy, Pastor. Tuhan berkati ya, Pastor. Terima kasih banyak. Pastor. Thank you. God bless. Batra Yuda, thank you banget. Nathan and Jonathan. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.